Pada malam hari itu, YouTuber penjelajah rumah angker Rusia yang bernama Tim Morozov menemukan bangunan apartemen kosong di tengah hutan belantara yang sudah terbengkalai sejak lama. Seperti biasa, dia datang ke sana seorang diri dan selalu malam hari tanpa ditemani siapapun. Situasi terlihat biasa saja, tanpa aktivitas hantu sama sekali, sampai ia menyadari setiap lorong tapi tetap tidak ada aktivitas hantu apapun yang terjadi. Sampai dia mengikatkan sebuah bel kecil dengan tali di atas pintu dan meletakkannya alat pendeteksi angin di bawahnya. Dan sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Bel itu berbunyi dan disusul dengan suara jeritan seperti orang disiksa pada ujung lorong yang gelap itu. Dan ia kembali konsentrasi dan mencoba menyusuri lorong, dan bel kembali berbunyi. Namun ketika tali pada bel itu putus dan bel tiba-tiba berbunyi di ujung lorong lain, ia kemudian mengikuti arah di mana bel itu berbunyi dan berpindah tempat, seakan memberikan petunjuk oleh hantu tersebut untuk mengikutinya. Suara bel itu sangat mengerikan dan mengagetkan, hingga sampailah ia di bilik-bilik bak mandi dengan air yang kotor dan menyerupai darah. Ia berjalan menyusuri satu persatu bilik bak mandi itu, hingga ia dikagetkan dengan air di bak mandi bilik paling ujung bergerak sendiri seperti ada orang yang beranjak dari bak mandi tersebut. Ia langsung menghampiri bak mandi tersebut, dan benar saja, air baru saja bergoncang dengan keras. Selanjutnya, ia memasang kamera thermal di depan bak mandi tersebut, dan benar saja, kamera tersebut setelah ia tinggal menangkap sesosok yang berbaring di dalam bak mandi tersebut dan seketika juga menghilang kembali. Ia tidak menyadari rekaman itu, tapi itu terlihat sangat jelas di video. Kejadian mengerikan juga kembali terjadi ketika ia naik ke lantai 2 gedung tersebut. Ia menemukan bekas jejak kaki dan cipratan air di lantai, seperti ada seorang yang baru saja keluar dari bak mandi. Dan ia melihat keanehan di mana jejak kaki tersebut seperti kaki manusia. Ia dikagetkan dengan suara gemuruh dari lorong lain, dan ketika ia melihat jejak air tadi, seketika jejaknya hilang dan seperti tidak terjadi apa-apa. Itu sangat mustahil air bisa kering dengan hitungan detik dari lantai. Selanjutnya, ia dikagetkan dengan bunyi lonceng di suatu ruangan dan memberi tanda menyuruh dia masuk ke ruangan itu. Ia kemudian mencoba berkomunikasi dengan Papan Ouija dan menanyakan bagaimana hantu tersebut bisa mati di gedung itu. Ia memberitahu bahwa ia ditenggelamkan di bak mandi ujung bilik tadi. Dan seketika ia kaget dan menanyakan siapa yang melakukan itu kepadanya. Hantu itu tidak menjawab, tapi melemparkan Papan Ouija itu ke lantai. Dengan gemetar ia langsung turun dan mendengar rekaman radio suara orang berteriak keras dan menyuruhnya untuk pergi meninggalkan gedung itu. Seketika setelah itu suara radio menjadi hening dan ia tidak menemukan aktivitas hantu lagi di gedung itu sama sekali. Tidak ada tanda-tanda apapun. Lalu ia bergegas mengemas peralatannya dan meninggalkan gedung itu dengan mendayung kayak dan kembali ke tempat di mana ia meninggalkan mobilnya.